Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi bersama saya Darius Antoni dalam mata kuliah e-government. Pada kesempatan ini adalah pertemuan kita yang kelima. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang membangun suatu konsep e-government, ya kan, berdasarkan penelitian terdahulu. Jadi kita berdasarkan kita melakukan literatur review, ya kan, melakukan literatur review dari berdasarkan penelitian sebelumnya. Jadi kita akan menciptakan suatu konsep, yaitu yang bernama adalah konsepnya adalah share e-government concept. Jadi share e-government concept ini kita kembangkan berdasarkan penelitian atau berdasarkan jurnal, proceeding, dan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Nah, di sini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang introduction. Introduction ini adalah kenapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya adalah kita akan menjelaskan tentang riset objektif atau tujuan dari penelitian ini, dan yang selanjutnya adalah riset metodologi. Di sini kita akan menjelaskan tentang metodologi apa atau metode apa yang digunakan untuk membangun suatu konsep ini tadi. Nah, yang selanjutnya itu adalah e-government development. Kita akan melihat literatur tentang bagaimana perkembangan dalam perkembangan e-government di Indonesia. Dan selanjutnya adalah kita akan membangun suatu konsep of share of e-government development berdasarkan penelitian sebelumnya tadi. Dan juga yang terakhir adalah conclusion ataupun kesimpulan. Nah, pada kesempatan ini suatu penelitian yang baik itu wajib memiliki significant of research, atau pertanyaan yang biasa kita lakukan, yang bisa kita tanyakan, kenapa sih penelitian ini dilakukan, ya kan? Kenapa sih penelitian ini dilakukan? Nah, pada penelitian ini kita memiliki tiga alasan untuk menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama adalah e-government regulation, di mana e-government regulation di Indonesia tadi ini itu sudah dimulai dari tahun 2003 sampai tahun 2021. Jadi itu tentang ada juga tentang SPBE, dan layanan yang terakhir itu adalah layanan satu data. SPBE adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan juga adalah layanan satu data di pemerintah kota dan kabupaten. Nah, berdasarkan undang-undang ini, setiap kabupaten kota yang ada di Indonesia itu dipush untuk untuk melakukan implementasi e-government di kota dan kabupaten masing-masing tadi. Nah, yang kedua itu adalah implementation cost of e-government is quite expensive. Di sini artinya di dalam implementasi, harga yang dikeluarkan untuk membuat ataupun membangun suatu e-government itu lumayan mahal. Artinya kebanyakan dari pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia itu tidak semua kaya, tidak memiliki APBD yang cukup besar untuk membangun e-government tadi. Nah, dan juga yang ketiga adalah kami melihat bahwa anggaran ini tadi
anggaran atau APBD yang ada di kota dan kabupaten itu biasanya dalam membangun e-government itu masih sangat terbatas. Bisa dikatakan sangat sedikit untuk mengembangkan e-government. Kalau kita boleh ambil contoh, mereka fokus kepada pembangunan infrastruktur yang dimana lebih terasa dan lebih dirasa oleh infrastruktur itu termasuk jalan, ya kan, jalan umum, jalan raya yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat tadi. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kemampuan dari share e-government, ya kan, berdasarkan based on prior literature of the IT infrastructure capability, ya kan, as an initiative dilakukan untuk membuat atau untuk membangun kemampuan dari share of e-government tadi. Jadi kita melakukan mengidentifikasi capability atau kemampuan teknologi informasi berdasarkan penelitian sebelumnya. Nah, adapun riset yang kita gunakan pada penelitian ini adalah kita menggunakan systematic review. Jadi literature review method is one of the approaches to review emerging trends by conducting a systematic review. Jadi literature review adalah suatu metode ataupun pendekatan yang sangat cocok untuk membuat suatu pondasi pengetahuan, ya kan, dan teori development tadi. Ini berdasarkan penelitian Levy dan Ellis 2026 dan Webster and Watson 2002. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang e-government development in Indonesia. Jadi di dalam perkembangan e-government di Indonesia itu memiliki beberapa tahapan, Bapak Ibu. Ada 6 tahapan. Tahapan pertama adalah persiapan, preparations. Yang kedua adalah information. Yang ketiga adalah interaction. Yang keempat adalah transaksional. Yang kelima adalah collaboration. Yang terakhir adalah optimization. Jadi inilah tahapan-tahapan yang digunakan ataupun roadmap dari e-government di Indonesia. Nah, kita sampai mana? Nah, ini yang kalau saya lihat ada sebagian sudah ke collaboration dan juga bisa melakukan transaksional di dalam e-government tadi. Tapi juga ada yang juga masih melakukan persiapan, ada juga di beberapa kota yang masih menampilkan information berupa website tadi. Nah, di dalam konsep, ya kan, jadi kita mengidentifikasi ada dua faktor yang bisa kita gunakan, atau dua faktor atau variabel yang bisa kita gunakan untuk membangun konsep of share e-government tadi. Yang pertama itu adalah IT infrastructure, ya kan, ada IT infrastructure. IT infrastructure ini bisa digunakan sebagai foundation untuk mensupport business processes. Jadi dia bisa berupa teknologi, network, data, and application. Nah, di dalam IT infrastructure juga itu memiliki connectivity, memiliki kemampuan-kemampuan yang berupa connectivity, functionality, modularity, flexibility, serviceability, compatibility, dan accessibility untuk membantu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan, dalam menjalankan bisnis proses dan mencapai tujuan-tujuan bisnis mereka tadi. Nah, selanjutnya adalah faktor kedua adalah sharing capability. Di dalam sharing capability itu adalah the efficient of the IT
infrastructure resources interlinkage in providing bermacam-macam layanan yang bisa diberikan kepada stakeholders tadi. Nah, selanjutnya juga ada sharing capability refers to bagaimana reach and range. Ini adalah tergantung seberapa jauh dan seberapa luas jangkauan dari sharing capability ini tadi. Nah, connectivity, itu bisa dikatakan the connectivity with the adequate reach and range enable the local governance to capture information about citizens and spread information to stakeholders through the internet, virtual communities, and personalized information channels. And also, the connectivity capability is able to be central of information-based innovation, re-engineering, and also for managing the rapid change of technological generation. Jadi connectivity ini adalah suatu kemampuan ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, yang bisa dijadikan suatu pusat dari inovasi, bisa juga menjadi pusat re-engineering suatu bisnis proses ataupun aktivitas dalam organisasi, dan juga bisa kita gunakan sebagai managing the rapid change of technological generation tadi. Jadi dengan bisa kita jadikan suatu kemampuan untuk memanajemen atau mengelola perubahan-perubahan yang sangat cepat di bidang teknologi informasi tadi. Nah, selanjutnya adalah modularity. Ya, modularity ini biasanya digunakan untuk mengembangkan the sharing capability of e-governments. The system has to have the sophisticated form of the modularity, which expand the concept of shareability and reusability to both application and data. Jadi modularity ini adalah suatu kemampuan yang wajib dimiliki suatu IT infrastructure tadi. Jadi IT infrastructure tadi bisa dijadikan misalnya network atau juga aplikasi dan lain-lain. Nah, e-government implementation has to standardize governance and system processes as many as possible. Jadi dia modularity ini bisa dikembangkan berdasarkan modul atau business rule, implementation code, and individual processes that may become far more accessible. Jadi dia bisa membantu business rule dan code tadi untuk menjadi lebih terjangkau. Dan juga e-government implementation memerlukan modularity capability. Nah, jadi modularity capability ini digunakan untuk membantu perusahaan untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang cepat berubah saat ini. Dengan apa? Dengan melakukan standarisasi data dan business rule. Nah, selanjutnya adalah serviceability. Serviceability, the government provides static information online, and also the enhancement stage is about facilitating simple communication between government and the public. Jadi ini adalah untuk salah satu kemampuan oleh pemerintah atau organisasi untuk memfasilitasi simple communication between pemerintah dan masyarakat. Dan juga di dalam serviceability ada two-way transactional yang bisa dilakukan di pemerintahan tadi. Dan juga serviceability ini bisa menjadi jembatani horizontal connection between government institution, and also menjadi juga vertical connection antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tadi.
Nah, selanjutnya adalah political will. Jadi kalau di sini kenapa sih saya juga bertanya-tanya kenapa political will ini menjadi salah satu indikator ataupun variabel yang digunakan dalam dalam konsep shareability tadi. Shareability of e-government tadi. Karena memang kalau kita lihat di sini kecenderungan ego antar kepala ataupun pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia yang kadang-kadang tidak mau mengadopsi sistem yang sudah ada, cenderung membuat sistem yang baru, ataupun juga tidak mau berbagi satu dengan yang lainnya tadi. Nah, tadi kita jelaskan juga tentang serviceability, modularity, IT infrastructure dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah IT human resource yang berkualitas. Nah, kalau kita bisa lihat di sini tanpa IT human resources yang berkualitas, yang kemampuan tadi tidak bisa mungkin tidak bisa dijalankan dengan sempurna. Ya. Kita memiliki IT infrastructure yang baik tapi tidak memiliki IT human resource yang bagus, itu juga percuma juga. Jadi ini adalah mutualisme yang koneksi satu dengan yang lainnya tadi. Jadi kita juga selain menyiapkan mengidentifikasi kemampuan tadi, kita juga wajib mengidentifikasi harus memiliki IT human resource yang bagus di dalam institusi pemerintahan tadi. Nah, jadi di sini bisa dirangkum Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, bahwa dimensi dari share of e-government tadi, capability adalah yang pertama itu adalah connectivity, yang kedua adalah modularity, yang ketiga adalah serviceability, political will, dan IT human resource yang bagus, yang berkualitas untuk mengimplementasi share of e-government tadi. Nah, jadi di dalam kesempatan ini juga kita dapat menyimpulkan bahwa ada 5 macam dari dalam hasil penelitian ini mengungkapkan ada 5 macam capability yang bisa kita jadikan pertimbangan dalam mengembangkan e-government tadi. Jadi pada saat pemerintah kota dan kabupaten akan mengembangkan atau membeli suatu produk application of e-government ataupun information system dari e-government, itu wajib apakah sistem tadi memiliki connectivity yang bagus, atau juga memiliki modularity, serviceability yang baik, dan juga bisa dijalankan atau bisa digunakan oleh human resource yang ada di dalam pemerintah kota dan kabupaten tadi. Nah, jadi mungkin di dalam hasilnya ini tadi bisa, jadi dengan ada 5 tadi bisa mungkin dapat menghemat biaya implementasi e-government yang ada tadi. Nah, jadi demikianlah pada pertemuan ini, kesempatan ini, semoga materi untuk malam ini sangat dapat bermanfaat buat teman-teman dan Bapak Ibu mahasiswa sekalian. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.